Shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mau peduli, dan Allah yang mau memperhatikan setiap umat manusia. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkannya dan menjadikan firman-Mu pelita dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini saya ambil dari Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang apa yang kita impikan dalam hidup ini adalah ketenangan hidup. Ketika hidup kita tenang, ketika hidup kita tidak kacau, kita bisa mengatakan bahwa keadaan itu sangat diidamkan dan sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan kehidupan kita apabila terlepas dari masalah atau problema hidup kita itu tidak ada. Namun, mungkinkah hidup ini bisa berjalan tanpa masalah? Atau mungkinkah hidup kita jauh dan bahkan terhindar dari masalah? Kemungkinan besar kita harus katakan tidak. Karena tidak mungkin hidup kita tidak dibarengi dengan masalah. Tidak mungkin hidup kita tidak pernah mengalami masalah. Apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, dan bahkan apa yang kita lanjutkan dalam kehidupan ini selalu dibarengi dengan masalah. Atau bisa kita katakan bahwa masalah tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Masalah tidak akan bisa terhindar dari kehidupan kita. Oleh karena itu, sering sekali hidup yang penuh dengan tantangan yang menyebabkan kita jatuh dalam berbagai problematika kehidupan. Dan banyak problematika kehidupan ini yang kita alami dan bahkan menimpa kekecewaan, menimpa kegagalan. Dan semua ini bisa dihadapi oleh setiap orang. Demikian juga dengan umat Tuhan dalam Nats hari ini. Bangsa Yehuda ketika menghadapi bangsa Asyur, mereka sangat ketakutan, mereka gelisah, dan perasaan mereka sudah kacau. Meskipun sudah meminta pertolongan Raja Mesir, meskipun Mesir bangsa yang patut diandalkan karena kehebatannya, tetapi itu tidak dapat mengusir kegelisahan bangsa Yehuda. Saudara-saudara yang terkasih, bisa kita katakan kegelisahan ini adalah murka Tuhan atas mereka yang dengan tega meninggalkan Tuhan dan bersandar pada ilahi yang lain.
Akibatnya mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Namun di satu sisi hati Tuhan dan kasih sayangnya tidak terbatas pada umatnya. Allah tidak ingin umatnya binasa. Oleh karena itulah Allah meminta agar bangsa itu kembali kepadanya dan mengandalkan Dia agar mereka diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, atau bisa kita katakan banyak hal problema yang kita hadapi, sering membuat problema itu menjadi satu kegagalan dan menyebabkan keputusasaan dalam kehidupan kita. Sering kita mengartikan ketika problema itu datang, lalu kita bertanya, di manakah Tuhan sebenarnya? Ketika masalah datang yang tidak bisa kita atasi, lalu kita bertanya, di manakah Tuhan itu? Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyatakan bahwa hidup harus dibarengi dengan problema. Hidup dibarengi dengan persoalan-persoalan. Hidup dibarengi dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang bisa membuat beban dalam kehidupan kita. Namun dalam nats ini dipertanyakan, dalam menghadapi segala persoalan hidup, apa yang menjadi bekal kita? Dalam menghadapi segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang menjadi modal kita? Saudara-saudara, kita harus meyakini bahwa setiap orang yang percaya apabila berpaling dari Allah dan mengandalkan kekuatan manusia, ia akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan yang dapat menyebabkan kegelisahan, cemas, takut. Dan kecemasan dan ketakutan itu adalah ciri-ciri orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Orang yang putus asa adalah tanda-tanda orang yang sudah jauh dari Tuhan. Tetapi orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perilaku kehidupannya, dalam segala problema yang dihadapinya, menunjukkan adalah kesetiaan kepada Bapa di surga. Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang meyakini Allah satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, maka kita harus memperkenalkan diri kita sebagai bangsa, sebagai orang pilihan Allah. Dan orang yang dipilih pilihan Allah adalah orang yang mampu merasakan dan bahkan mengenal dan bahkan menyadari berkat Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang sangat berlimpah dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, maka ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita, kegagalan dan kekecewaan itu akan jauh dari kehidupan kita. Maka ketika kita berani meninggalkan Tuhan, ketika kita berani tidak setia kepada Tuhan, maka kegagalan akan kita dapati. Dan kegagalan itu tidak bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Tetapi kegagalan itu akan mengakibatkan suatu pertentangan dalam diri kita sendiri. Sehingga kita ingin mempertanyakan Tuhan itu di mana. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan pada saat ini kita disarankan dan kita dirujuk untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan, dalam segala problema, dan yakinkan dirimu ketika Tuhan ikut campur di dalam persoalan, di dalam masalah, di dalam beban kehidupan, maka kita akan mampu keluar dari segala itu. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, maka andalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupanmu. Engkau akan menerima sukacita yang luar biasa, sehingga hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan Tuhan dalam segala persoalan. Andalkan Tuhan dalam segala apa yang akan membuat
kita berada dalam keputusasaan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang setia, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi modal bagi kami. Untuk itu Tuhan, firman-Mu sudah sampai kepada kami. Dan ingin menekankan bahwa apapun yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan, persoalan akan tiba, beban pikiran akan tiba. Namun Tuhan adalah Maha Tahu. Untuk itu Tuhan, ketika persoalan datang, ketika masalah datang, ketika segala sesuatunya yang membuat kami lemah, Tuhan tuntun kami Tuhan. Tuhan bimbing kami. Tuhan selalu menyertai kami. Sehingga setiap persoalan yang kami hadapi, mampu kami menyelesaikannya dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, dalam segala aktivitas kami Tuhan, tolong Kau berkati kami. Tolong Kau lindungi kami, agar semua aktivitas kami menjadi sukacita bagi hidup kami. Terpujilah